apapun, minyak zaitun boleh, baby oil juga boleh, atau minyak Kelapa. minyak kelapa VCO boleh, putus-putus itu ya. Kalau pengen ada suasana hangat mau kita akan bertemu dengan pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Farah Zulfa. Saya di sini bertugas di Bangsal ini hari ini dari jam 7 sampai jam 2 nanti. Dan kedatangan saya di sini untuk mengajarkan Ibu nanti bagaimana pijat oksitosin. Nanti didampingi sama keluarga bisa melihat dan nanti bisa mempraktekkan. Begitu ya Bu ya. Ini tujuannya adalah untuk membantu Ibu merilekskan, kemudian membantu Ibu untuk memproduksi ASI, mengeluarkan ASI lebih banyak. Kemudian juga bisa membantu untuk apalagi? Menyediakan ya, mendelosarkan badan juga bisa. Apakah itu sudah nyaman? Nah, Ibu, permisi saya buka bajunya ya. Kita buka baju, kemudian kita pakaikan hari di bagian depan. Cara posisi duduk ini seperti ini. Jadi boleh di meja, boleh di bed yang lebih tinggi seperti ini, atau kalau tidak ada ya tiduran atau di atas kasur juga boleh. Yang penting kita menyediakan posisi yang nyaman, karena pijat oksitosin bisa maksimal kalau ibunya rileks juga gitu ya. Oke, terima kasih Bu, saya ke Phantom aja pijatnya. Ya, si Phantomnya ya. Pegangin. Gini aja biar kalian bisa lihat hadapnya ke sini. Nah Bu, saya buka. Kemudian kita bisa memakai minyak-minyak yang tersedia tadi. Ibu di sini saya bawanya baby oil, nanti saya menggunakan ini. Nanti kalau di keluarganya ada minyak telur, minyak zaitun, atau VCO itu boleh menggunakan itu ya Bu ya. Pertama kita tuangkan minyak ini secukupnya di tangan kita. Kemudian maaf ya. Kemudian kita mengusapkan minyak ini di punggung ibunya terlebih dahulu ya, seperti ini. Kemudian kita cari tengkuknya teman-teman. Leher itu pasti kerasa ya tulang tengkuk meskipun dia gemuk sekalipun. Setelah kita temukan tengkuk, 3 jari di bawah tengkuk itu mulailah kita melakukan pemijatan, baik kanan maupun kiri di kostanya. Sampai mana? Kalau secara anatomi biasanya ada yang menyebutkannya sampai kosta 5 atau 6. Tapi awamnya, karena kita akan mengedukasi ke keluarga, bahasa awamnya kita bisa gunakan nanti dipijat mulai dari 3 jari di bawah tengkuk sampai batas BH ya Ibu gitu. Batas pengait BH-nya tadi itu loh, gitu ya. Jadi kurang lebih kalau bahasa medisnya 5 sampai 6 kosta. Dengan gerakan jari, gerakannya seperti ini nggih Bu. Jadi kita bisa menggunakan jempol tangan kita, jari kita. Kalau kekuatannya kurang, kita bisa menggunakan ujung jari. Kan ibu-ibu ada yang suka pijet, ada yang enggak ya. Nah, tapi idealnya kita menggunakan ini. Gerakannya gimana? Memutar searah jarum jam. Ini boleh berdiri kalau tidak terlihat. Bisa memutar searah jarum jam ya, dengan gerakan menekan dari bawah ke atas. Dari bawah? Maksudnya gerakan ininya loh, dari bawah ke atas gini. Searah jarum jam ya. Begini. Nah, kita sambil tanyakan ke Ibu, apakah ini nyaman Ibu? Apakah kekuatannya kurang? Kalau kurang kita bisa sambil menggunakan ujung jari tengah kita ini, ruas jari tengah. Gitu. Jadi kalau kalian lihat nanti ya di referensi ada yang menggunakan jempol, ada yang menggunakan ini, dan ada yang menggunakan ini. Yang benar yang mana? Semuanya boleh. Nah, kalau pakai ini gimana Bu? Gini. Ya, yang jelas prinsipnya adalah gerakan sedikit memutar di titik-titik kosta ini ya, seperti ini atau begini. Nah Ibu, ini gerakannya memutar terus sampai ke batas BH Ibu bagian belakang ya. Ini gerakannya bisa diulang-ulang terus.
ini ibu bisa lakukan 15 menit ya ibu ya minimal. Bisa boleh lebih dari 15 menit boleh, 30 menit boleh. Tapi minimal 15 menit sehari 2 kali ya dilakukan pemijatan oksitosin ini. Ini sangat bermanfaat untuk ibunya rileks. Untuk ini bisa menambah kontraksi uterus supaya tidak terjadi perdarahan seperti itu ibu. Dan juga bisa merangsang untuk produksi ASI-nya lebih banyak. Seperti ini. Ibu bisa, kita tanya ke keluarganya karena ini bentuknya edukasi. Ibu bisa untuk melakukannya sendiri. Bisa, coba Bu dipraktekkan ke anaknya. Jadi pengaktifan saraf apa sih pijat oksitosin? Parasimpatis. Parasimpatis ya. Nah itu kita bisa aktifasi dengan cara seperti itu. Baik ibu, tadi sudah bisa ya, bagus sekali. Nah ini bisa ibu ulang nanti sehari minimal 2 kali bisa dilakukan supaya membantu untuk kelancaran produksi ASI. Nanti ini bisa dilakukan bergantian dengan suaminya ya ibu ya. Selain menambah rileks, ini juga bisa mengurangi perdarahan karena membantu kontraksi uterus. Baik, ini saya bantu untuk memakaikan bajunya kembali. Nah, ini berkehendak untuk saya hapus atau tidak minyaknya? Kita lap, kemudian air dingin dengan wastafel kita lap, baru kita pakaikan baju. Kadang kalau pakai minyak nggak terbiasa kan lengket, nggak enak ya, risih ya. Nah itu perlu dihapus. Tapi itu dikeringkan buat ibu. Dikeringkan, pakai handuknya juga. Jadi ini kurang alatnya. Besok kalau ujian pakai 2 wastafel sama 1 handuk kering. 1 handuk buat penutup dada di sini. Gini ya. Baik ibu.